Uzbekistan, negara kecil yang berdekatan dengan Afghanistan, ternyata menjadi rumah bagi wanita-wanita cantik dengan perawakan khas bule Timur Tengah. Selain dikenal karena keindahan bangunan-bangunan bersejarahnya, Uzbekistan juga terkenal akan pesona alami para wanitanya. Mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, hidung mancung, dan seringkali memancarkan pesona perpaduan antara Eropa dan Asia. Sejumlah faktor telah menjadikan wanita Uzbekistan menjadi ikon kecantikan yang khas. Negara Uzbekistan, dengan keberagaman suku dan ras yang melimpah, menjadi ladang persilangan genetik yang menghasilkan fenotip yang menarik. Percampuran antara ciri fisik bangsa Mongol dengan Rusia menciptakan keturunan yang memiliki keunggulan visual yang khas. Wanita Uzbekistan seringkali memiliki kulit putih, hidung mancung, mata biru, bulu mata lentik, dan bibir tipis, menciptakan perpaduan kecantikan yang memukau. Budaya perawatan diri telah tertanam dalam masyarakat Uzbekistan sejak usia dini. Apalagi gadis-gadis usia 12-13 tahun telah memiliki kesadaran yang cukup baik akan pentingnya merawat kecantikan kulit dan rambut mereka. Mereka menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di dapur untuk perawatan sederhana di rumah, menciptakan kunci terjaganya kecantikan alami kulit dan rambut mereka hingga orang dewasa. Wanita Uzbekistan tetap memegang teguh tradisi perawatan kecantikan dari leluhur mereka. Mereka rajin melakukan perawatan tradisional untuk merawat kecantikan kulit agar terlihat lebih menarik. Salah satu bahan yang sering digunakan adalah minyak argan dari Maroko, yang menjadi pelembab kulit sehari-hari yang mereka oleskan di wajah dan tubuh. Selain itu, madu, susu, dan green clay juga sering digunakan sebagai masker untuk merawat kulit mereka. Uzbekistan memiliki iklim subtropis yang memberikan keuntungan bagi kulit wanita Uzbekistan. Meskipun saat musim panas tiba, siang hari bisa bertahan hingga 15 jam, udara di negara ini sangat lembab. Hal ini membuat wanita Uzbekistan tidak terlalu banyak terkena paparan langsung sinar matahari, yang dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Dalam iklim subtropis ini, wanita Uzbekistan dapat menjaga kulit mereka tetap cerah dan tidak rentan terhadap keriput. Tetap ikuti kami, di sini panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang luar biasa tentang negara Uzbekistan, negara yang telah mencurangi Indonesia dalam pertandingan sepak bola di Liga Asia kemarin. Sebelum kita lanjut, kami berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik, informatif, edukatif serta menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Uzbekistan adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Tengah, dan sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet. Negara terkurung daratan ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kirgistan dan Tajikistan di timur dan Afghanistan dan Turkmenistan di selatan. Bahasa resmi di Uzbekistan adalah bahasa Uzbek, sebuah bahasa dari rumpun Turkik, dan bahasa Rusia, sisa peninggalan pemerintahan Uni Soviet. Sekitar 1 juta orang Tajik, sebuah kelompok etnis yang masih serumpun dengan orang Persia menghuni negara ini dan merupakan 4,8% dari seluruh jumlah penduduknya. Kata Ozbek terbentuk dari Oz sejati asli, dan Bek pemimpin, bangsawan, sehingga Ozbek berarti bangsawan atau pemimpin sejati. Uzbekistan menjadi tuan rumah tambang emas terbuka terbesar di dunia, Muruntau, yang terletak di Gurun Kizilkum atau Gurun Kizilkum. Tambang emas Muruntau menghasilkan sekitar 2 juta ons emas setiap tahun. Cadangan emas di wilayah Muruntau termasuk yang dalam proses produksi diperkirakan sekitar 170 juta ons emas. Emas di wilayah tersebut dipertemukan pertama kali pada 1958. Penambangan komersial dimulai pada 1967, dan terus dilakukan hingga saat ini. Di antara Kazakhstan dan Uzbekistan, terdapat danau bernama Laut Aral. Danau itu dulu merupakan yang terbesar keempat di dunia dengan luas 26.300 mil persegi. Namun, sejak 1960-an, danau tersebut berangsur-angsur menyusut. Menyusutnya danau ini disebabkan oleh menyimpangnya sungai-sungai utama dari danau untuk proyek irigasi.
Pada 1997, sekitar 10% dari danau Laut Ara telah hilang dan yang tersisa hanya sebagian kecil danau. Ichan Kala merupakan pemukiman bersejarah yang terletak di kota Hifa. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tempat peristirahatan terakhir karavan pada periode abad pertengahan sebelum melintasi gurun ke Iran. Ichal Kala terdaftar oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 1990. Bukhara merupakan salah satu kota abad pertengahan di Asia Tengah yang terletak di jalur sutra yang terkenal dan diyakini berusia lebih dari 2000 tahun. Pada 1993 situs ini terdaftar oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia. Uzbekistan memiliki populasi tertinggi dari 5 negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Pada 2019, Uzbekistan memiliki jumlah penduduk sebanyak 32,98 juta jiwa, meningkat pesat dibandingkan pada 2017 sebanyak 29,56 juta jiwa. Di Tashkent, ibu kota Uzbekistan, tersimpan mushaf Al-Quran tertua di dunia. Mushaf ini merupakan peninggalan Khalifah Utsman bin Affan dan menjadi bukti kekayaan sejarah Islam di Uzbekistan. Bagi para pecinta sejarah dan budaya Islam, mengunjungi Tashkent dan melihat mushaf bersejarah ini merupakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Uzbekistan adalah rumah bagi 2 taman nasional dan 9 cagar alam. Taman nasional tertua di negara ini adalah Taman Nasional Zamin yang didirikan pada 1926. Wilayah Uzbekistan telah dihuni sejak milenium kedua SM. Ada temuan-temuan perkakas purba manusia serta monumen-monumen di daerah Fergana, Tashkent, Bukhara, Khwarezm, Khorasmia, dan Samarkand. Alexander Agung menaklukkan Sogdiana dan Bactria pada 327 SM, menikahi Roxana, anak seorang ketua suku Bactria setempat. Namun, penaklukan ini rupanya tidak banyak menolong Alexander karena rakyat melawan dengan sengit, sehingga tentara Alexander akhirnya terpukul di wilayah ini. Selama berabad-abad wilayah Uzbekistan diperintah oleh Kekaisaran Iran, seperti Kekaisaran Parthia dan Sasanian. Pada abad ke-14 M, Timur, yang juga dikenal sebagai Timur Leng, mengalahkan bangsa Mongol dan membangun sebuah imperium. Dalam peperangannya, Timur Leng memperluas wilayahnya hingga ke Timur Tengah. Ia mengalahkan Sultan Ottoman Bayezid I. Bayezid ditangkap dan meninggal dalam penahanan. Timur Leng berusaha membangun ibu kota imperiumnya di Samarkand. Kini Timur Leng dianggap sebagai salah satu pahlawan terbesar di Uzbekistan yang memainkan peranan penting dalam identitas dan sejarah nasionalnya. Setelah jatuhnya Imperium Timur Leng, kaum nomaden Uzbek merebut wilayah ini. Pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia mulai berekspansi dan menyebar ke Asia Tengah. Masa permainan besar, pada umumnya dianggap berlangsung dari lebih kurang 1813 hingga Konvensi Inggris-Rusia 1907. Setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917 tahap kedua yang tidak begitu intensif berlangsung. Pada awal abad ke-19, ada wilayah sekitar 3,200 km yang memisahkan India Britania dengan wilayah-wilayah di pinggiran Kekaisaran Rusia. Banyak dari daerah antara ini tidak terpetakan. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika ada tutur kata dan penyampaian kami yang kurang berkenan di hati panjenengan. Dan, kami sangat berharap jika panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik, edukatif, informatif serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.